Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Suharno, di channel di mana Anda semua, ibu bapak guru, atau calon guru, mengupdate pengetahuan yang berkenaan dengan pendekatan, metode, atau teknik-teknik teranyar dalam pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa. Dan dalam video kali ini saya ingin membongkar satu pendekatan, pendekatan pembelajaran yang banyak sekali diperbincangkan terutama ketika semasa pandemi, di mana guru dan siswa ketika belajar terpisahkan dengan jarak yang jauh. Pendekatan apakah itu? Namanya gamifikasi atau gamification. Gamifikasi itu sebenarnya sudah banyak dipakai dalam dunia bisnis dan tidak terasa kita sebenarnya sudah menjadi pemain dalam gamifikasi ini. Mungkin Anda semua sudah biasa menggunakan jasa transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Atau berbelanja di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk mengikat pelanggan seringkali mereka memberikan poin atau reward atau voucher yang dapat ditukarkan dengan diskon atau gratis ongkir dan sebagainya. Pemberian poin, reward, dan sebagainya yang merupakan elemen game yang diterapkan dalam konteks non-game. Nah, itulah yang dinamakan gamifikasi. Jadi sekali lagi, gamifikasi itu adalah penggunaan atau penambahan elemen-elemen game pada konteks non-game. Dan konsep ini sudah terbukti meningkatkan motivasi pelanggan untuk terus menggunakan layanan atau berbelanja di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, sekarang konsep ini diadopsi dalam dunia pendidikan dengan tujuan meningkatkan motivasi dan engagement siswa sehingga akan bermuara ya pada akhirnya pada pencapaian tujuan pembelajaran yang baik, yang efektif dan efisien. Engagement ini artinya keterlibatan, keseriusan atau fokus siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Engagement ini akan terbangun di antara siswa atau siswa dengan guru dan siswa dengan konten atau materi pembelajaran. Nah, mengapa gamifikasi ini penting pada pembelajaran masa kini? Di mana teknologi ada di mana-mana dan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Penting karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran saat ini bukan berpusat pada guru atau teacher-centered, tapi pada siswa atau student-centered. Nah, penting karena pendekatan ini bisa meraih capaian keterampilan abad 21. Jadi pendekatan ini banyak sekali kelebihannya, manfaatnya dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional yang mungkin kita jalankan selama ini. Di antara manfaat
Gamifikasi misalnya, pertama, gamifikasi itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa atau engagement. Dengan memanfaatkan elemen permainan seperti tantangan, kompetisi, dan hadiah, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, membuat mereka lebih antusias dan bersemangat. Ketika siswa melihat kemajuan mereka, mendapatkan poin, atau memenangkan kompetisi, mereka merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengatasi tantangan. Nah, ini berdampak positif pada ketekunan dan hasil belajar mereka atau prestasi mereka. Dan yang terakhir, gamifikasi itu bisa mempromosikan interaksi sosial. Dalam permainan, siswa dapat berinteraksi dengan teman sekelas, berkolaborasi dalam tugas kelompok, atau bersaing secara sehat. Ini membangun komunitas pembelajaran yang mendukung dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran bahasa? Berikut beberapa langkah yang dapat kita ambil ya. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Gamifikasi harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi elemen permainan yang sesuai untuk diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa. Seperti papan peringkat atau leaderboard, lencana prestasi atau badges, ya, atau tantangan interaktif. Yang ketiga, pilih platform atau alat pembelajaran bahasa yang mendukung gamifikasi. Ada banyak pilihan platform yang dirancang khusus untuk pembelajaran bahasa dengan elemen gamifikasi. Yang keempat, buatlah aktivitas atau tugas yang mengadopsi elemen permainan seperti kuis, ya kuis interaktif, ya simulasi situasional atau permainan peran. Dan yang kelima, jangan lupa berikan umpan balik yang terarah dan memberikan rasa prestasi, the sense of achievement ya kepada siswa saat mereka mencapai target atau mengatasi tantangan. Yang keenam, promosikan kolaborasi dan kompetisi yang sehat ya di antara siswa untuk mendorong interaksi sosial dan pembelajaran tim. Dalam pembelajaran bahasa, gamifikasi adalah kunci yang untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan hasil pembelajaran siswa. Dengan memanfaatkan elemen permainan, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan juga efektif. Jadi, mari kita terapkan gamifikasi dalam kelas bahasa kita dan melihat betapa berdampaknya penggunaan ini dalam meningkatkan kemampuan bahasa siswa.